menjaga eksistensi masjid. Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam harus senantiasa terjaga eksistensinya. Apa eksistensinya? Yaitu sebagai tempat menjalankan ritual keagamaan dan pusat kegiatan sosial di masyarakat. Pengurus masjid harus memperhatikan manajemen pengelolaan yang profesional dan kekinian atau modern. Dalam menjaga eksistensi yang dimaksud, oleh karena itu manajemen dalam kemakmuran masjid harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan usia di masyarakat. Manajemen masjid harus selalu dikembangkan. Pengurus harus bisa melihat dan menangkap peluang untuk merangkul seluruh umat Islam dalam memakmurkan masjid. Masjid saat ini juga memerlukan fasilitas penunjang untuk mendukung peningkatan kompetensi umat Muslim, baik dari sektor pendidikan hingga perekonomian. Kedepan masjid harus punya wujud adanya perpustakaan di masjid yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran agama bagi anak-anak kita di tingkat sekolah dasar. Selain untuk ritual keagamaan, masjid juga harus bisa menjadi sentra ekonomi umat. Saya berharap ya kepada teman-teman ya, sebagai pengurus masjid bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dalam mengelola masjid secara profesional dan modern. Oke, di mana telah disampaikan kemakmuran masjid kelak tidak hanya dari sisi ritual keagamaan saja, melainkan dari sisi sosial di masyarakat, sehingga dengan itu eksistensi masjid akan selalu bisa terjaga. Oke, sekarang ke pembahasan pemberdayaan masjid di bidang ekonomi. Peranan masjid yang multifungsi yang terintegrasi dengan berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer, dan lain sebagainya, dalam membina dan membangun umat sangat strategis. Oke, saat ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim adalah masih tingginya umat yang masih terpapar kemiskinan, ketimpangan, dan sulitnya akses ekonomi.
Dengan kondisi demikian, maka langkah mengembalikan nilai peradaban Islami di tengah tingginya persoalan ekonomi maka akan sulit tercapai apabila masih ada persoalan perut umat yang belum selesai. Sebagaimana Ibnu Khaldun berkata, ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam. Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai, bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Oke, kebutuhan hidup umat Islam mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali saat ini dipenuhi dari luar lingkaran ekonomi umat. Oleh karena itu, dalam membangun masjid sebagai kekuatan ekonomi dengan menjadikan para jamaah di masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, sebagai produsen dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun di masjid. Oke, salah satu model yang dikembangkan untuk membangun ekonomi umat berbasis masjid adalah mart atau toko kebutuhan sehari-hari umat dengan model bisnis berjamaah yang disebut sharing ekonomi, di mana jamaah yang tertarik didorong agar memiliki saham dalam mart tersebut seperti konsep koperasi, sehingga keuntungan kembali kepada jamaah masjid. Dengan demikian, model bisnis menjadi bisnis yang adil dan transparan kepada semua anggota sesuai dengan kontribusinya. Oke, selain itu terkait dengan sulit akses keuangan bagi masyarakat bawah, maka di setiap masjid dapat dibentuk lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang dapat membantu miskin produktif yang memiliki usaha dalam mengembangkan usaha mereka. Oke, lembaga tersebut dapat didirikan di setiap masjid berupa Baitul Mal wa Tamwil atau BMT atau Koperasi Syariah dan bank wakaf mikro yang telah didukung dan disetujui oleh OJK dengan pinjaman dan pembiayaan yang senilai Rp 1 juta hingga 5 juta tanpa jaminan atau agunan dengan skema group lending Grameen Bank. Oke, sementara itu yang tidak kalah penting model yang sukses dibangun pada Rasulullah SAW adalah menjadikan masjid sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran Baitul Mal dengan basis zakat, infak, sedekah dan wakaf. Oke, di zaman Nabi SAW sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini atau Baitul Mal tersebut.
meskipun masih sederhana dalam pengelolaannya, dengan membagikan langsung kepada kaum muslimin harta benda yang diterima kepada yang berhak mendapatkannya, atau digunakan untuk keperluan umum. Kemudian dilanjutkan para sahabat, khususnya siapa? Khalifah Umar. Beliau membangun pondasi sistem ekonomi Islam melalui pengelolaan Baitul Mal yang ideal. Pada masa kepemimpinannya, kesetaraan dapat dirasakan oleh setiap orang. Negara dirasakan betul kehadirannya. Berlanjut kepada pemberdayaan masjid di bidang ekonomi. Konsep pendidikan berbasis masyarakat, community based education, sejalan dengan pendidikan berbasis masjid, education based mosque. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada ketertiban atau keterlibatan atau campur tangan negara. Model pendidikan berbasis masjid ini merupakan tawaran terhadap mainstream pendidikan yang berbasis negara. Pendidikan berbasis masjid merupakan mekanisme yang memberi peluang bagi setiap orang di dalam masyarakat untuk memperkaya ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Tidak hanya pengetahuan dan teknologi, tentunya dikedepankan yaitu pendidikan agama. Dengan adanya pendidikan di area masjid sebagai basis pendidikan masyarakat merupakan wujud dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi implikasi pendidikan berbasis masyarakat atau masjid yaitu masyarakat diberdayakan. 2. Masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuan, dan masyarakat diberi kebebasan untuk mendesain, merencanakan, dan membiayai serta mengelola dan menilai diri. Jadi inti dari konsep pendidikan berbasis masjid atau berbasis masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ada benang merah antara konsep pendidikan berbasis masyarakat dengan posisi masjid yang esensinya berasal dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Integrasi antara keduanya memunculkan alternatif model pendidikan yang disebut pendidikan masyarakat berbasis masjid.
Oke, model pendidikan masyarakat berbasis masjid ini tetap menempatkan masyarakat atau umat sebagai pemegang keputusan dalam segala hal yang itu didasarkan pada asas musyawarah, dengan masjid sebagai poros atau pusat pengendalian pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat atau umat. Oke, independensi dan demokratisasi pendidikan ini mendorong model pendidikan masyarakat berbasis masjid bebas mengakomodasi berbagai teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk, multiple intelligence, belajar sosial, social learning, dan sebagainya dapat diterapkan dalam pendidikan masyarakat berbasis masjid yang ada di lingkungan masjid. Oke, melihat ya posisi masjid dengan segala potensi yang dimilikinya, maka masjid menjadi lembaga yang paling berpeluang dalam mengimplementasikan model pendidikan masyarakat berbasis masjid. Peluang ini harus segera dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak, karena masjid adalah milik bersama demi terwujudnya peradaban umat Islam maju sebagaimana peradaban ideal pada masa Rasulullah. Untuk pendidikan masyarakat berbasis masjid ini bentuknya bisa pendidikan formal atau bisa pendidikan non formal. Pendidikan formal misalkan adanya Rodotul Atfal atau TK, terus ada MI, ada MTS sampai aliyah. Untuk pendidikan non formal itu bisa melalui majelis taklim dan halakoh. Oke, ini ya tentang pemberdayaan masyarakat berbasis masjid yang saya dapat info dan keterangan dari Si Hombing dengan bukunya Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masjid. Terus Bapak Sudira dengan bukunya Pendidikan Berbasis Masyarakat, dengan juga Bapak Suharto yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Juga ini info dan masukan dari sebuah buku yaitu Pendidikan Berbasis Masyarakat, upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial. Oke, berlanjut ke pengembangan atau pemberdayaan pariwisata berbasis masjid. Oke, wisata religius merupakan wisata yang menekankan pada destinasi wisata bersifat religius. Indonesia memiliki banyak sekali destinasi wisata religius. Bahkan jumlahnya mengalahkan Malaysia yang saat ini menduduki peringkat pertama wisata halal versi GMTI. Beberapa destinasi wisata religius yang cukup banyak di Indonesia seperti makam para wali dan raja-raja kerajaan Islam, istana kerajaan Islam, masjid dan sebagainya.
Oke, masjid menjadi salah satu ikon wisata religius yang cukup kuat di Indonesia. Masjid di Indonesia umumnya dibangun dengan arsitektur yang megah, mewah, dan memiliki sejarah keislaman yang kuat dalam pendiriannya. Potensi ini sangat menjanjikan jika dikembangkan layaknya masjid di negara-negara Timur Tengah yang mampu mengundang wisatawan mancanegara. Oke, Turki misalnya dikenal dengan banyaknya masjid bersejarah seperti Masjid Biru. Ya, Maroko dikenal Masjid Hasan di Casablanca yang berlokasi di tepian laut dan mengundang banyak wisatawan. Kalau di Indonesia memiliki Masjid Istiqlal, masjid-masjid akbar yang ada di hampir setiap provinsi di Indonesia. Bahkan di antaranya memiliki sejarah keislaman yang cukup kuat pada masa kerajaan Islam. Oke, pengembangan masjid sebagai destinasi wisata religi juga akan membantu manajemen dan pengelolaan masjid lebih baik. Misalnya, masjid bisa lebih bersih, lebih rapi, lebih indah, lebih memiliki program-program pemberdayaan yang dikenal masyarakat. Oke, Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wisata religi berbasis masjid adalah upaya pengembangan potensi dari masjid terkait agar keberadaan masjid bisa mencapai tujuan yang lebih luas untuk kebaikan umat Islam. Jadi bukan mengkomersilkan masjid, tetapi memperkenalkan masjid tersebut kepada wisatawan yang lebih luas. Oke, keberadaan masjid sebagai salah satu destinasi wisata religius diharapkan akan memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat. Di antaranya, masjid lebih dikenal banyak orang. Wisatawan lokal dan asing memungkinkan datang ke tempat wisata tersebut. 2. Manajemen masjid bisa lebih profesional dalam hal kebersihan, kerapian, program-program hingga pembangunan dan pengembangan. 3. Memungkinkan banyak orang merasakan syiar dan dakwah dari masjid terkait. 4. Memungkinkan devisa untuk pemberdayaan masjid terkait. Oke, sudah saatnya para pengurus masjid di Indonesia berbenah pada pengelolaan masjid. Pengelolaan yang lebih profesional akan membuat jamaah nyaman beribadah, orang senang datang ke masjid, dan syiar dakwahnya pun terasa, ya. Oke, salah satu contoh masjid yang cukup dikenal di Yogyakarta adalah Jogokarian. Masjid ini melalui pengelolaannya, yaitu Ustadz Salim Afila, telah sering diundang di berbagai negara Eropa untuk berbagi pengalaman bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan masjid agar lebih efektif. Saat ini Masjid Jogokarian selalu menjadi daya tarik wisatawan muslim yang datang ke Yogyakarta.